Indonesia Barat pendengar, segera saja kita akan siaran dialog tangga bencana langsung dari kantor BMKG Stasiun Meteorologi SMP 2 Palembang bersama rekan kami Rocky Pratama. Rocky. Baik, selamat pagi pendengar. Kali ini agak sedikit berbeda. Kita siaran langsung dari luar studio di sebuah ruang yang representatif ini dari kantor BMKG 2 Palembang, SMP 2 Palembang ya. Nah, pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana persiapan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Lebih tepatnya adalah persiapan infrastruktur. Karena kita tahu bahwa di setiap penghujung tahun akan ada libur panjang dan momen ini akan menjadi momen yang sakral ya, karena masyarakat nanti akan banyak berpergian, terutama melalui jalur darat. Nah, untuk itu kami tim siaran RRI Palembang bersama saya Rocky Pratama akan membahas hal ini dengan kedua narasumber kami yang sudah hadir bersama kami pada saat ini. Yang pertama tentunya adalah si tuan rumah ya, yang punya ruangan ini, Kepala BMKG SMP 2 Palembang, Pak Siswanto. Selamat pagi Pak Siswanto. Selamat pagi Bung Rocky. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bung. Sehat. Ya. Biru-biru nih Pak, seragamnya biru ya? Iya, memang seragam kita, tapi bukan untuk hari ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung. Dan narasumber kedua yaitu Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Bapak Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Mas Rocky. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dari kemarin di telepon sibuk terus kayaknya Pak ya. Iya. Nah, pendengar Anda juga nanti bisa berpartisipasi, nanti bisa bertanya dengan kedua narasumber terkait dengan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah, saya singgung tadi momen penghujung tahun ini akan banyak atau volume lalu lintas kendaraan, terutama kendaraan pribadi ya, karena Kemenhub sendiri memprediksi tahun ini kendaraan pribadi itu paling banyak akan lalu lintas di ruas jalan dimanapun ya, termasuk di Sumatera Selatan ini. Lalu bagaimana infrastrukturnya, sudah siapkah? Karena kita tahu saat ini berdasarkan prediksi BMKG ada ancaman bencana hidrometeorologi basah. Nah, kita tahu juga wilayah Sumsel ini cukup ekstrim di beberapa lokasi. Ada yang terjal, kemudian ada dataran tinggi begitu ya, sehingga ini akan harus menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait. Lalu bagaimana persiapan infrastruktur di Sumatera Selatan menghadapi Nataru? Mungkin saya ke Pak Ridwan dulu Pak, apa yang sudah dipersiapkan sejauh ini Pak Ridwan? Baik, terima kasih Mas Rocky atas kesempatannya. Mungkin sebelum kami jelaskan lebih lanjut, perlu kami informasikan bahwa kewenangan Jalan Provinsi Sumatera Selatan ini pada saat ini ada 92 ruas dan lebih kurang 2.000 km persegi. Nah, setiap tahunnya kami ada selalu penanganan jalan. Kondisinya sekarang sudah 90% mantap. Jadi semuanya 90% mantap. Nah, di tahun ini kita ada peningkatan, ada rehab, dan ada pemeliharaan jalan. Semua jalan itu, 92 ruas itu tersentuh semua, Mas. Jadi baik itu pemeliharaan maupun peningkatan, ada juga yang rehab. Itu semua kita laksanakan pada tahun ini. Dan alhamdulillah saat ini sudah mencapai 92% fisiknya, habis selesai, jadi 90%. Baik jalan maupun jembatan. Nah, terkait dengan longsor tadi ditanyakan, kami juga sudah mengantisipasi, Mas. Jadi setiap tahun kami juga ada kegiatan yang namanya penanganan bencana. Nah, penanganan bencana ini termasuk dengan perkuatan tebing, pemasangan bronjong untuk antisipasi sementara jika terjadinya longsor. Nah, kita juga memiliki
8 UPTD. Jadi di setiap kabupaten kota itu kita ada perwakilan dari Dinas PU Bina Marga yang selalu standby. Tugasnya monitoring, mengawasi semua aktivitas jalan. Baik itu kemacetan, baik itu longsor, maupun kadang-kadang sekarang lagi musim penghujan, kadang-kadang ada jembatan putus. Nah, itu kami semua standby, sudah siap. Kami juga di kantor UPTD itu biasanya ada posko-posko. Jadi setiap masyarakat tidak hanya Nataru, di bulan-bulan jika ada cuaca ekstrim, misalnya ada jembatan putus, kita sudah siap. Kita juga memiliki jembatan beli sebagai antisipasi jika jembatan itu putus, Pak. Mungkin itu sementara. Ya, oke, baik. Ya, jadi sudah 92% fisik yang sudah diperbaiki, Pak ya. Oke, itu dari sisi jalan. Nanti kita akan perdalam lagi. Tapi kalau dari BMKG, bagaimana prediksinya, Pak? Musim penghujan ini sudah puncaknya belum, Pak? Iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Barangkali terkait tema kita pagi hari ini, antisipasi bencana longsor pada angkutan Natal dan Tahun Baru. Pertama sekali barangkali kami akan mencoba menyampaikan bagaimana ancaman atau antisipasi bencana longsor dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari BMKG. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kondisi cuaca atau prediksi iklim di bulan Desember dan menjelang Tahun Baru Januari 2024. Bahwa sesuai dengan prediksi secara klimatologi, di bulan Desember Sumatera Selatan sudah memasuki puncak musim penghujan dan ini akan berlanjut puncak musim hujannya di bulan Januari 2024. Kemudian kalau kita bisa sampaikan kira-kira seperti apa curah hujan untuk di bulan Desember sendiri, bahwa kita bisa sampaikan kepada masyarakat setidaknya berpeluang lebih dari 70% untuk di Sumatera Selatan ini akan turun hujan dengan intensitas antara 200 sampai dengan 300 mm per bulan. Kemudian ada juga di bulan Desember ini juga setidaknya lebih dari 50% di wilayah Sumatera Selatan di bulan Desember 2023 ini setidaknya peluang hujan yang terjadi selama sebulan itu antara 300 sampai dengan 500 mm selama sebulan. Itu tinggi artinya, Pak ya? Ini kategori tinggi untuk akumulasi curah hujan selama 1 bulan. Kemudian bagaimana kalau kita breakdown kembali curah hujan ini secara dasarian. Ternyata di bulan Desember ini juga curah hujannya kalau tadi yang kami sampaikan kalau prediksinya antara 300 sampai dengan 500 mm itu kan akumulasi selama 1 bulan. Kemudian bagaimana untuk curah hujan kalau kita kategorikan dalam hitungan dasarian atau 10 harian. Ternyata di pertengahan Desember 2023 ini kita prediksi curah hujan untuk 10 hariannya itu masuk kategori rendah sampai menengah, yaitu antara 20 sampai dengan 100 mm. Kemudian menjelang akhir tahun nanti di akhir Desember curah hujan akumulasi selama 10 harian ini juga kita kategorikan kategori menengah, yaitu antara 50 sampai dengan 150 mm. Tentu apa kaitannya dengan ancaman bencana longsor? Ya. Ternyata dari beberapa kajian maupun pustaka yang bisa kita pelajari bahwa untuk beberapa daerah atau kawasan yang memiliki histori kejadian atau ancaman bencana longsor, ketika di satu daerah itu memiliki potensi hujan atau peluang hujan dalam 1 bulan itu lebih dari 300 mm, akan dipastikan ada dalam 1 hari curah hujan itu akumulasinya itu akan ada turun 20 mm selama 1 hari. Tentu kaitannya apa dengan curah hujan 20 mm per hari? Ini adalah batas minimum untuk beberapa daerah, khususnya untuk daerah-daerah yang berada di kemiringan lereng yang memang cukup terjal dan kemudian formasi batuannya sendiri juga ditopang oleh beberapa struktur tanah yang labil atau tidak kompak ya barangkali, sehingga memang
ketika terjadi hujan dengan intensitas yang kami sampaikan tadi, tentu daerah tersebut perlu diwaspadai adanya potensi atau ancaman longsor. Dikaitkan kembali, tadi Bung Rocky menyampaikan di awal bahwa kita akan sebentar lagi akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Setidaknya kemarin kita juga sudah ada rapat di Polda untuk rapat operasi Lilin Musi. Setidaknya disampaikan bahwa puncak mudik untuk Natal itu diprediksi tanggal 23 sampai dengan 24 Desember. Kemudian puncak arus baliknya kalau untuk Natal itu di tanggal 25 sampai 26. Dan tentu ini juga akan disusul kembali puncak arus mudik menjelang Tahun Baru, yaitu tanggal 30 sampai dengan 31 Desember. Kemudian arus baliknya puncaknya juga diprediksi antara tanggal 1 sampai dengan 2 Januari. Tentu ini adalah beberapa aktivitas masyarakat yang akan perlu diantisipasi karena aktivitasnya banyak di luaran. Barangkali itu untuk sementara, Bung. Baik, terima kasih Pak Siswanto. Nah, tadi disinggung soal beberapa wilayah yang berpotensi atau punya historis longsor. Itu daerahnya di mana saja Pak Ridwan? Baik, terima kasih. Nah, sepanjang pengamatan kami untuk di ruas-ruas kewenangan provinsi sering terjadi di daerah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Paklawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Oku Selatan, dan ada juga sebagian di Kabupaten Muratara. Nah, itu potensi longsor di titik-titik rawan di ruas jalan provinsi. Nah, di jalan-jalan itu juga ada sebagian sudah kami perkuat dinding-dinding penahan tanahnya, dan juga sudah kami pasang bronjong-bronjong untuk penanganan sementara untuk apabila terjadinya longsor. Mungkin itu, Mas. Kami juga kesiapan alat-alat berat kami juga sudah standby siap. Kami juga memiliki backhoe loader, eskavator ada 6 unit, ada juga grader. Jadi kami itu sudah standby di bidang peralatan kami apabila terjadi longsor. Jadi baik pengaduan dari masyarakat maupun hasil pemantauan dari pihak UPTD kami siap standby untuk mengirim alat-alat ini ke lokasi titik yang terjadi longsor itu. Oke, alat-alatnya itu ada di UPTD itu Pak ya, di daerah ya? Alat-alatnya sekarang full di bidang peralatan kami di Sapras, di kilometer 7 di bengkel kami. Oke, berarti nanti bentuk responsifnya kalau ada pengaduan atau terjadi bencana seperti apa Pak? Langsung kami mobilisasi ke lokasi untuk melakukan penanganan. Juga termasuk misalnya pernah terjadi jembatan putus. Jembatan putus kami juga langsung mengirimkan jembatan beli langsung dipasang. Alhamdulillah seminggu insya Allah bisa jalan lancar. Oke, baik. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilakan ya di line telepon yang sudah kami persiapkan. Ada Pak Ridwan dan Pak Siswanto, karena kita tahu bahwa ini sebetulnya hal yang serius yang harus kita persiapkan ya, karena kita tahu mobilitas kendaraan nanti akan tinggi sekali ya di penghujung tahun. Prediksi dari Kemenhub pun mengatakan seperti itu, banyak mobil pribadi. Daerah kita juga cukup terjal dan rawan, jadi ini penting sekali untuk Anda ketahui sehingga bisa menjadi antisipasi wilayah mana saja sih yang rawan bencana begitu. Tadi sudah dikatakan ada alat berat, infrastruktur juga sudah siap 92% ya Pak Ridwan ya? Iya. 92%. Jadi sisanya itu ya masih ini ya perbaikan ya di beberapa daerah. Oke, nah kalau terjadi longsor Pak Ridwan, nanti ada jalur alternatif tidak Pak yang disiapkan? Ya, jadi banyak sebetulnya alternatif jalan kita, antara lain jalan-jalan kabupaten. Ini juga sudah kondisinya sudah cukup mantap. Juga kami berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kira-kira yang apabila terjadi longsor, pertama kami mungkin menyiapkan jalan alternatif kami bangun sendiri atau jalan melalui jalan kabupaten kota. Biasa seperti itu. Kalau misalnya terjadi longsor, bisa kami lakukan relokasi, membuat jalan alternatif, bisa juga melalui jalan kabupaten kota. Itu sudah pernah kami lakukan bila terjadi longsor-longsor, antara lain di daerah Oku kemarin sudah kami lakukan seperti itu. Pak. Oke, Pak Ridwan, Pak Siswanto, kita tahan dulu karena ada penelpon tampaknya ingin bergabung. Selamat pagi.
Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Safei di Bunga. Maaf, Bapak siapa? Pak Safei. Oh, Pak Safei. Pak Safei, silakan, ada Kepala BMKG, Pak Siswanto, dan Pak Ridwan dari Sekretaris Dinas PUBM. Oke, selamat pagi untuk dua narasumbernya ya. Selamat pagi Pak. Oke, ini pengen tanya nih Pak, karena kan ini sudah semakin dekat dengan momen Nataru. Banyak juga masyarakat yang sudah mulai berbondong-bondong untuk mudik kampung halaman gitu ya. Jadi untuk di Sumatera Selatan sendiri, kita pengen tahu titik-titik yang kemungkinan gitu untuk kita jauhi apabila nanti kita mau melintas menuju ke kampung halaman, supaya itu tadi sudah terhindar dari yang namanya ancaman longsor ini. Dan kalau untuk prediksi dari BMKG, potensi intensitas hujan yang tinggi itu terjadi di bulan Desember ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini Pak? Supaya ini bisa jadi acuan juga untuk kita melakukan perjalanan nanti supaya bisa memilih tanggal yang sesuai gitu. Mungkin itu aja pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safei. Siapa nih yang mau menjawab dulu? Mungkin Pak Ridwan dulu, Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Rincinya di mana begitu Pak? Tempatnya itu di mana Pak? Titik-titik longsor biasanya kalau terjadi, sering terjadi, sering juga kami tangani daerah Kabupaten Waringin, antara lain jalan Sugiwaras itu, jalan menuju Sugiwaras, dan Palawang juga jalan tebing tinggi ke Tanjung Raya itu biasanya terjadi longsor. Di Kabupaten Lahad juga ada. Nah kalau Kabupaten Oku Selatan daerah Simpang Sandar sampai ke Muara II itu sering terjadi juga longsor. Nah kalau di daerah Oku biasanya dari Simpang Tambang Rambang sampai ke Tanjung Raja. Nah Tanjung Raja itu, tapi sebagian sudah kami tangani, sudah kami relokasi, yang longsor yang tidak mungkin kita perbaiki, tidak mungkin kita rehab, sudah kami lakukan relokasi terhadap jalan-jalan yang longsor. Nah itu biasanya terjadi longsor. Nah samping longsor juga banyak pasar-pasar dadakan itu yang biasanya bikin macet. Oh iya, pasar dadakan Kalangan Pak ya. Iya, mungkin itu Pak ya kalau untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kalau jalan nasional itu biasanya sering terjadi di daerah tebing tinggi itu Pak, tebing tinggi ke Lubulingau. Nah itu sering terjadi longsor kalau jalan nasional. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pak Siswanto mungkin silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Safei. Barangkali kalau dikaitkan ancaman longsor terkait dengan potensi hujan di Sumatera Selatan khususnya menjelang Nataru, di depan tadi kami sudah sampaikan bahwa prediksi kami terkait secara klimatologi bahwa curah hujan di Sumatera Selatan khususnya di menjelang Nataru atau di akhir Desember kami memprediksi bahwa setidaknya berpeluang lebih dari 70% di wilayah Sumatera Selatan akan berpeluang hujan antara 300 sampai dengan 500 mili dalam 1 bulan. Artinya akumulasi curah hujannya itu adalah dalam 1 bulan. Tetapi pertanyaannya kira-kira kapan pas pada saat masyarakat akan melaksanakan aktivitas mudiknya? Tentunya nanti kita atau masyarakat bisa melakukan update informasi cuaca setiap harinya dari beberapa kanal yang kita miliki, karena memang tadi sudah kami sampaikan bahwa secara akumulasi per bulan prediksinya cukup tinggi antara 300 sampai dengan 500. Kemudian kalau kita coba breakdown kembali secara 10 harian atau 1 dasarian, peluang hujannya juga menjelang akhir Desember ini juga masuk kategori antara menengah sampai dengan tinggi, yaitu antara 50 sampai dengan 150 mili per hari. Artinya ini cukup lebat. Tentu pertanyaan tadi yang dikatakan oleh Pak Safei, kira-kira kapan? Ini akan kita lakukan update untuk prospek hariannya. Jadi masyarakat nanti bisa kita himbau untuk bisa mendapatkan update informasi setiap saatnya melalui kanal resmi yang dimiliki oleh BMKG, khususnya adalah BMKG SMP 2 Palembang. Barangkali itu mungkin. Bahkan sekarang saya lihat di aplikasi WhatsApp itu sudah ada info BMKG ya. Iya, Jadi lebih mudah begitu masyarakat untuk mendapatkan informasi cuaca harian begitu Pak. betul Bung Rocky. Jadi memang BMKG saat ini memiliki aplikasi berbasis App Store ya, artinya masyarakat bisa melakukan install di HP-nya masing-masing yang berbasis Android.
bisa dicari dengan aplikasi yang namanya info.bmkg. Di situ masyarakat bisa mendapatkan beberapa informasi baik meteorologi, klimatologi maupun geofisika. Terkait dengan perakiraan cuaca setiap harinya, masyarakat akan bisa mendapatkan atau browsing informasi perakiraan cuaca setiap harinya atau bahkan per 3 jam itu sampai dengan tingkat kecamatan. Artinya tingkat rinci detail ataupun info yang kita berikan itu sudah sampai dengan kecamatan. Ya, artinya kalau tadi dikaitkan dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Ridwan untuk beberapa titik yang memang berpotensi longsor itu daerah mana, tinggal masyarakat nanti kita matchingkan dengan info perakiraan cuaca kita di daerah tersebut. Kira-kira kalau memang misalkan masyarakat tadi akan melakukan mudik untuk Natal, puncak mudik Natalnya itu kan tadi kita sampaikan antara tanggal 24-25 barangkali ya, sehingga 24-25 itu kita lihat masyarakat kira-kira prediksi dalam satu hari itu paginya seperti apa, siangnya seperti apa, sorenya seperti apa, sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan, oh ternyata sore nanti prediksinya hujan. Tentu masyarakat bisa ngambil antisipasi dengan perjalanan mungkin di pagi hari atau paling lambat siang hari, barangkali seperti itu, Bung. Kalau ancaman hidrometeorologi ini oke, longsor ya akibatnya karena hujan. Kemudian apa lagi Pak ancamannya Pak selain itu? Ya, terkait ancaman bencana hidrometeorologi, tadi Bung Rocky menyampaikan ada hidrometeorologi basah, ada hidrometeorologi kering. Tentu terkait musim saat ini adalah musim penghujan, tentu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat adalah ancaman bencana hidrometeorologi basah. Apa itu? Salah satunya ya tadi ada longsor saat ini, kemudian yang kita antisipasi juga adalah banjir. Kemudian ada duplikasi banjir dan longsor ya. Artinya di dalam istilah longsor atau landslide barangkali kita ada mengenal beberapa deformasi terkait landslide ya. Tetapi masyarakat barangkali yang awam dikenal di masyarakat ketika berbicara longsor tentu Longsor saja. iya, ya. artinya memang longsor secara istilahnya adalah perpindahan material tanah maupun batuan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan masyarakat mengenalnya biasanya longsor itu ya dari dataran tinggi ke dataran Rendah. yang rendah. Tapi berbicara untuk daerah lintasan angkutan masyarakat nanti pada saat mudik, tentu ini ada beberapa deformasi landslide atau gerakan tanah, misalkan ini berupa rayapan. Artinya tadi kalau disampaikan Pak Ridwan kan ada beberapa jalur angkutan Natal dan Tahun Baru nanti itu ada titik-titik jalan ataupun daerah yang memang jalannya itu mengalami rayapan atau mungkin barangkali ada yang bergeser tidak terlalu rata dengan level yang lain. Tapi secara umum memang berbicara longsor biasanya kita akan melihat di daerah-daerah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal, kemudian formasi batuannya juga labil ya, tidak kompak mungkin buatannya. Mungkin barangkali seperti itu, Bung. Oke, baik Pak Siswanto. Saya ke Pak Ridwan. Kalau Pak Siswanto tadi menyinggung soal ada tanah yang bergerak di jalan, Pak ya. Kalau kerusakan jalan itu apa saja Pak jenisnya, Pak? Baik, ada kerusakan jalannya jenis-jenisnya ada penurunan akibat stagnan ya, tidak kondisi jalan, badan jalannya, kondisi tanah tidak stabil, bisa terjadi turunan, atau bisa dengan tadi curah hujan yang tinggi, bisa juga terjadi kerusakan jalan, dan juga ada tidak lupa yang paling sering kita alami adalah overloading Dari kendaraan. Iya, overloading dari kendaraan. Odol, Pak ya. Beban kendaraan melebihi dari beban rencana. Itu penyebabnya Pak ya? Ya, itu yang paling banyak penyebab jalan kita rusak. Karena jalan provinsi ini kan ada standarnya, tidak boleh lebih dari 10 ton yang dilewati. Nah, kadang-kadang bebannya melebihi dari itu. Kalau jalan bergelombang itu Pak, itu termasuk jenis kerusakan juga Pak ya? Iya, itu jenis kerusakan. Kalau sudah bergelombang, makanya ada jenis kerusakan, ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Ya, makanya kondisi sekarang sudah yang mantap itu artinya kondisi baik dan
rusak sedang. Kalau dia rusak ringan itu tadi bergelombang, bisa yang lubang-lubang itu rusak ringan bisa kita lakukan dengan pemeliharaan. Kalau dia sudah rusak parah itu rehab, itu rekon. Iya, karena saya beberapa minggu lalu juga pernah melintas di jalan Palembang Jambi ya, ke arah Pangkalan Balai itu jalannya tuh wah bergelombang itu Pak, bahaya sekali itu, cukup bahaya itu. Oke, baik kita tahan dulu karena ada yang ingin bergabung kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dengan Ibu siapa? Di mana Bu? Iya, dengan Ibu Rani di Pagi. Oke, silakan Bu Rani. Iya, selamat pagi Bapak-Bapak. Ini kalau nggak salah ada dari BMKG nih. Ya, saya mau tanya apa benar ini ada katanya tahun ini cuaca memang tak baik karena ada siklus 5 tahun gitu. Ya, soalnya kita mau ngisi liburan keluar Sumatera. Mau tanya itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi mengkonfirmasi seperti itu Pak Siswanto ya, kurang dimengerti juga, tapi ingin memastikan apakah memang saat ini sudah masuk musim penghujan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Siswanto ya, tapi saya terima kasih untuk Ibu Rani yang sudah bergabung. Saya coba baca WA dulu Pak Ridwan dan Pak Siswanto. Ada Ibu Rianti di Kenton, selamat pagi Bapak-Bapak. Saya ada rencana mudik ke Jawa Pak. Wah, perjalanan jauh nih Pak ya. Belum pernah menggunakan jalur darat, tahun ini mau coba jajal jalan tol. Kira-kira ini titik mana yang harus saya perhatikan dari Palembang keluar Sumsel? Kalau untuk BMKG, kalau melihat hujan sekarang yang sedikit, sepertinya cuaca cerah ya Pak. Tapi nggak tahu nanti, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ya Pak, biar kami bisa bersiap-siap gitu. Pertama mungkin ke Pak Ridwan dulu ya. Jadi Ibu Rianti ini mau lewat tol, titik mana yang harus diperhatikan dari Palembang keluar Sumsel? Itu ranahnya gimana Pak? Dari mana? Dari Palembang ke Sumsel? Dari Palembang, dari Sumsel ke Jawa Pak. Oh, dari Sumsel ke Jawa. Mau keluar. Dari Sumsel, Ibu titiknya pastinya di mana? Apakah di Palembang, apakah di Lubulingga? Kalaupun misalnya di Palembang itu gampang. Itu tinggal masuk tol Palembang, Kayagung dan kalau tol aman semua, aman ya. semua. Nah, kalau misalnya Ibu dari daerah lain, kalau daerah Sekayu ataupun di luar. Kalau ke Jawa kayaknya lewat ini Pak, lewat jalan lintas Oku itu Pak ya? Kalau misalnya di Oku, Komering itu harus masuk tol di Kayagung. Kami memang ada rencana untuk mengakomodir di Kabupaten Oku, Toraja dan Oku Timur. Kami sudah merancang untuk pintu tol di Mesuji, tapi sekarang belum selesai. Tapi perencanaannya sudah selesai. Itu rencananya untuk supaya apa Pak? Dari Mesuji itu? Agar lebih cepat keluar begitu Pak? Bukan kalau cepat keluar, cepat kalau misalnya dari Martapura, dari Batu Raja mau ke Jakarta kan masuk tol dari Mesuji. Nah, kalau dari Palembang itu tadi, kalau misalnya dari Banyuasin, Sekayu, kita memang pasti lewat jalan Palembang Sekayu. Nah, itu yang sekarang jadi permasalahan, sering terjadi kemacetan. Ini sekarang kalau mau jalan alternatif, kalau dari Sekayu kita bisa lewat Pali. Lewat Pali, keluarnya di Simpang Belimbing, dari Simpang Belimbing Praboli masuk tol Praboli Indralaya. Nah, dari Praboli Indralaya keluar Palembang masuk lagi tol Palembang Kayagung. Nah, kalau Ibu sahabat tadi kalau lewat yang namanya jalan kewenangan provinsi, alhamdulillah, insya Allah sekarang aman. Dipastikan aman ya Bu Rianti ya. Aman. Mulus lancar ya. Mulus lancar. Oke. Nah, kalau Pak Siswanto gimana? Tadi katanya prediksinya hujan, tapi cerah saja Pak katanya. Nah, ini gimana nantinya biar lebih pastinya? Baik, terima kasih Bu Rianti. Barangkali pertanyaan tadi beliau mau rencana mudik dari Sumatera Selatan ke Jawa, Pak. Barangkali yang ditanyakan oleh Bu Rianti melihat kondisi cuacanya kan saat ini ya dikatakan tadi cerah ya. Tapi yang akan menjadi pertanyaan adalah untuk persiapan masyarakat nanti adalah bagaimana kondisi cuaca di menjelang Natal dan Tahun Baru. Artinya saat ini masih tanggal 15, setidaknya ada waktu seminggu lebih masih yang perlu kita lihat bagaimana dinamika atmosfer yang ada di Sumatera Selatan maupun di Jawa ya. Kalau kita lihat memang seminggu ke depan khususnya yang di Jawa kami melihat
memang saat ini masih potensi hujannya masih cukup berkurang kalau dibandingkan dengan seminggu yang lalu. Tetapi kami memprediksi secara klimatologi tadi yang kami sampaikan di awal bahwa peluang hujan di bulan Desember khususnya menjelang akhir Desember nanti itu adalah puncak musim hujan di bulan Desember, kemudian dilanjutkan nantinya memasuki Januari 2024. Perlu diantisipasi beberapa daerah yang memang kita menyampaikan di Sumatera Selatan setidaknya akan memasuki curah hujan yang cukup tinggi antara 300 sampai dengan 500 mili. Kemudian tentunya ini masyarakat perlu mengantisipasinya dengan mempersiapkan beberapa hal, khususnya kalau dari BMKG ya dibekali dengan info cuaca seperti apa untuk masyarakat ketika akan melakukan perjalanan atau mudik Natal maupun Tahun Baru, begitu Bang. Oke, Pak Siswanto tolong beri pencerahan kepada saya. BMKG sering menyebut curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi itu artinya potensinya yang terjadi tinggi atau durasinya yang lama atau derasnya, Pak? Ini biar edukasi juga, Pak, masyarakat. Betul. Jadi seperti kami sampaikan tadi ya, ada kategori curah hujan lebat untuk kategori untuk per jam, ada kategori curah hujan lebat untuk atau tinggi barangkali ya, di BMKG ada beberapa istilah dikategorikan dalam kategori untuk bulanan maupun tahunan. Seperti katakan tadi bahwa untuk akumulasi curah hujan kalau kita sampaikan per jam atau itu bisa kita katakan ketika ada hujan dalam 1 jam itu terakumulasi antara 5 mm dengan 10 itu masih kategori ringan ya. Kalau kemudian 10 sampai dengan 20 itu kategori sedang, kemudian 20 sampai dengan 50 itu kategori lebat, dan di atas 50 adalah kategori sangat lebat. Artinya memang masyarakat perlu membedakan kembali ketika akan menyampaikan atau mendapat informasi. Kategori hujan lebat itu berbicara untuk intensitas dalam 1 harian, bulanan, atau per jam seperti itu. Jadi memang benar yang Bung Rocky tanyakan tadi, masyarakat barangkali dengan informasi yang kita sampaikan barangkali ada beberapa istilah yang perlu dipahami oleh masyarakat. Seperti tadi kami sampaikan kalau untuk kategori 10 harian, kategori jadi per 10 hari gitu Pak? Iya, satu desaran itu 10 hari. Ya. Kalau dikatakan desaran 1 berarti antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya. Desaran 2 berarti BMKG sudah memberi analogi untuk tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Kemudian desaran 3 tentu adalah 10 hari terakhir di bulan tersebut. Nah, seperti pertanyaan Bung Rocky tadi bagaimana untuk menjawab atau mengklasifikasikan curah hujan tadi ya. Tadi seperti saya katakan kalau harian ya tadi, kalau 5 sampai dengan 10 itu kategorinya adalah ringan ya. Ringan, sedang, lebat, sangat lebat. Seperti itu Bung. Baik. Saya bacakan kembali Bapak-bapak, ada WA kembali yang masuk ya. Ada Pak Reza ya di Banyuasin. Biasanya di akhir tahun itu ada ancaman gelombang tinggi Pak. Apakah memang begitu fasenya? Tapi suhu saat ini yang dirasakan masyarakat masih cukup tinggi, Pak. Daerah mana? Daerah Banyuasin ya, mungkin di daerah tinggi ya? Gelombang tinggi, Pak. Iya, bercerita gelombang tinggi berarti ini adalah untuk informasi cuaca di perairan ya. Iya. Untuk wilayah pelayanan kami khususnya yang ada di Sumatera Selatan adalah untuk perairan yang berada di wilayah Banyuasin ya, salah satunya. Untuk gelombang tinggi barangkali ini ada kaitannya dengan posisi yang pertama, mungkin kalau kami sampaikan yang pertama adalah gelombang itu yang dipicu oleh akibat faktor cuaca, khususnya adalah angin ya. Ketika angin yang berembus di lautan cukup tinggi, tentu ini akan memicu atau men-trigger naiknya tinggi gelombang yang dari perairan tersebut. Tetapi ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan, salah satunya adalah ada fenomena perige, yaitu fenomena di mana posisi antara bumi dan bulan berada pada posisi terdekat. Kemudian dampaknya seperti apa? Ketika posisi bumi dan bulan itu berada jarak yang terdekat, ini akan mengakibatkan
gaya gravitasi antara bumi dan bulan itu menjadi lebih kuat, sehingga akan menaikkan yang namanya gelombang pasang atau pasang surut itu akan menjadi naik, kemudian barangkali dipicu juga dengan kondisi cuaca, khususnya adalah tingginya kecepatan angin yang ada di lautan, sehingga akan terduplikasi antara ketinggian gelombang yang dibangkitkan oleh angin, kemudian dipicu juga dengan posisi antara bumi dan bulan atau fenomena perigi tadi. Begitu, Bung. Baik, saya ke Pak Ridwan soal penanganan bencana jika nanti terjadi bencana, katakanlah begitu, kemudian apakah penanganan bencana itu nanti sifatnya apa Pak? Minorkah atau gimana? Nanti akan mengganggu lalu lintas di sekitar? Tapi sebelum dijawab kita akan istirahat terlebih dahulu, nanti kita akan kembali, tetap bersama kami. Saudara, pasti Anda pernah mendengar kata pancaroba? Ya, pancaroba adalah masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim. Seperti musim kemarau ke musim penghujan, atau sebaliknya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis. Sedangkan iklim tropis itu sendiri memiliki 3 siklus, yaitu musim kemarau, pancaroba, dan musim hujan. Nah, ketika terjadi transisi dalam sebuah musim, biasanya akan ditandai dengan kemunculan perubahan cuaca yang ekstra. Adapun ciri-ciri musim pancaroba adalah hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Kemudian, hembusan angin yang begitu kencang. Puting beliung di beberapa lokasi, hujan es, dan angin ribut. Saudara, perubahan iklim akan menyebabkan perubahan suhu dan kelembaban udara yang cukup signifikan, sehingga akan memunculkan penyakit-penyakit. Pasalnya, virus dan bakteri akan lebih leluasa berkembang biak dan hidup lebih lama dalam lingkungan yang lembab. Jika kondisi badan tidak prima, presentasi untuk terjangkit penyakit saat musim pancaroba akan lebih besar. Misalnya, flu, demam berdarah, ispa, dan diare. Untuk mencegah atau mengantisipasi bahaya musim pancaroba, ada beberapa tips yang biasa kita lakukan. Pertama, istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. 2, menerapkan pola makan sehat dan seimbang. 3, memulai olahraga rutin. 4, minum air putih. Dan kelima, minum multivitamin. Nah, jangan lupa selalu ingat pesan ibu. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, hindari keluar rumah jika tidak perlu. Nah, ini penting bagi Anda yang akan berpergian, ada punya rencana untuk libur panjang di suasana Natal dan Tahun Baru nanti, mungkin menggunakan kendaraan pribadi dan akan melintas di ruas-ruas jalan masih dalam provinsi Sumsel ini ya. Kalau Bu Rianti tadi dari Sumsel maunya ke Jawa. Nah, tapi tentu ini akan menjadi penting bagi Anda karena untuk mengetahui tadi sudah kita bicarakan banyak wilayah mana saja yang berpotensi longsor, bahkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan.
ada secara rinci ya di daerah Oku misalkan, di daerah Empat Lawang, daerah mana yang menjadi titik rawan longsor di Sumatera Selatan. Selain longsor juga banjir. Nah tadi Pak Siswanto juga mengatakan ada ini double ya, banjir juga, longsor juga. Nah ini yang harus diwaspadai untuk kita semua. Anda juga bisa menginstal aplikasi BMKG melalui Play Store ya. Di sana Anda akan melihat ada banyak ada informasi-informasi terkini tentang perakiraan cuaca bahkan sampai 7 hari ke depan. Nah, jadi ini bisa Anda install di aplikasi Anda dan akan notifikasinya nanti. Jadi ketika Anda akan berpergian, oh tahu besok atau hari ini perkiraan cuacanya seperti apa. Nah, tadi Pak Ridwan yang belum terjawab soal penanganan jalan, infrastruktur jika terjadi bencana, apakah akan mengganggu lalu lintas di lokasi tersebut, Pak? Biasanya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi penanganan jalan akibat bencana, termasuk terkhusus untuk bencana longsor, kami ada 3 sistem penanganan. Yang pertama, penanganan bergerak dengan kegiatan. Nah, dengan kegiatan ini bisa melakukan relokasi apabila kita tinjau di lapangan, ini misalnya longsor berulang-ulang. Setiap tahun berulang dan tidak mungkin kita tangani secara sementara. Nah ini kita buat kegiatan, kita buat perencanaan, bisa dilakukan dan relokasi, bisa juga kita lakukan perkuatan tebing penahan tanah untuk kegiatan longsor. Yang kedua penanganan antisipasi. Nah di dalam penanganan antisipasi ini, jadi kami setiap tahun ada kegiatan, ada dana penanganan bencana. Nah, di dalam penanganan bencana ini juga ini sifatnya sementara, Mas Rocky. Jadi penanganan sementara apabila terjadi tanah longsor, tanah terbis, jadi kita bisa memasang bronjong-bronjong sementara. Nah, yang ketiga penanganan saat terjadinya bencana. Ya. Tadi disinggung oleh Pak Siswanto bisa terjadi longsor dan sekaligus banjir. Nah, ini biasanya kami berkoordinasi apabila terjadi seperti ini. Kami semua terkait dengan Dinas PU baik PU nasional, provinsi, kabupaten, kota bersama-sama turun ke lapangan untuk mengatasi hal ini. Nah tentunya ini juga merupakan kesulitan kami. Rata-rata masyarakat ini masih memaksa apabila terjadi bencana, longsor, banjir memaksa ingin lewat jalan itulah. Oke. Ya. Nah, jadi sementara kita lagi perbaikan, jadi pasti ini mengganggu lalu lintas paling tidak sehari 2 hari. Jadi tetap kami bahu-membahu seluruh stakeholder, baik dari KPU-an, Kamtibmas, dari polisi, dari TNI juga bisa bersinergi untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kalau memang sudah sangat sangat bencana sudah sangat signifikan. Baik Pak Ridwan, saya bacakan WA dulu. Ada Pak Naim di Indralaya. Kemarin saya lewat di Muara Siban sampai ke Simpang Embacang, Desa Lesung Muara Inim. Kemarin masih dalam perbaikan. Apa sekarang sudah selesai Pak? Sama di ruas tebing tinggi Tanjung Raya. Nah. Memang itu kegiatan kita ada tahun ini. Itulah tadi di awal sudah kami singgung bahwa semua jalan provinsi kita tangani. Dan itu termasuk yang 95% selesai. Dan insya Allah memang harus kegiatan kita harus di bulan Desember harus selesai. Jadi tidak ada cerita tidak selesai. Jadi anggaran tahun 2023 harus kita kebut selesai. Makanya kita sekarang sebelum tanggal 25 Desember insya Allah. Sebelum tanggal 25 Pak ya? Ya insya Allah ini sudah clear. Kalau tidak clear, kontraktor tidak bisa lagi Mas. Iya. Kalau 4 tahun tidak bisa. Baik. Jadi harus clear. Oke, baik. Saya kembali baca WA ada untuk Pak Ridwan ya dari Pak Abu ya. Jumlah pemudik pada libur Natal dan Tahun Baru di Sumsel diprediksi mengalami kenaikan 7,5% Pak dari tahun lalu. Jadi kesiapan apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi resiko penumpukan kendaraan di jalur mudik Pak? Itu Pak Ridwan. Nah kemarin kami juga sudah rapat koordinasi dipimpin oleh Dirlantas ya Pak Siswanto juga membahas masalah ini, kenaikan ini. Nah kami di Bina Marga tadi sudah kami sampaikan, kami titik-titik macet sudah kami
ini inventarisasi, yang penyebabnya juga sudah kami inventarisasi, antara lain itu pasar tumpah, dan sekarang lagi ngetren akibat macet ini antri BBM, solar. Nah ini sangat mengganggu sekali. Namun di Kebinamargaan kami sudah siap, jalan kami sudah kami perbaiki semua, lubang-lubang yang terutama di jalur-jalur mudik, semua lubang-lubang jalan sudah kami patching, sudah kami perbaiki untuk mengatasi kerusakan jalan. Nah, kalau yang masalah pengganggu lalu lintas tadi, itu kami bersinergi antara di Lantas, Dishub, dan juga semua unsur stakeholder. Kami juga untuk sama-sama untuk mengatasi hal tersebut. Pak Ridwan, 95% itu sudah termasuk dengan marka jalan itu Pak ya, dipastikan Pak ya? Iya. Karena itu sangat penting juga untuk pengendara nanti untuk melintas ya, tidak hanya fisiknya saja Pak ya. Betul Pak. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kita masih punya sisa waktu sekitar 15 menit lagi, masih cukup banyak ya untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0813 674 88 599 atau bisa langsung WA saja di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Saya ke Pak Siswanto. Pak Siswanto menarik tadi soal cuaca itu bisa dikategorikan sedang Pak ya, sedang, kemudian lebat begitu, setengah lebat ya, sangat lebat, sangat lebat. Nah kalau untuk durasi hujan itu bisa tidak diprediksi Pak? Misalkan, oh nanti ada hujan di tanggal sekian, bisa 2 jam, 3 jam misalnya begitu, bisa nggak itu Pak? Baik, terima kasih Bung Rocky. Barangkali tantangan kami ke depan dari BMKG terhadap layanan kami kepada masyarakat adalah, kalau dulu mungkin tantangan kita adalah untuk menjawab pertanyaan masyarakat kira-kira prospek atau perakiraan cuaca untuk besok 2 hari, 3 hari ke depan atau sampai dengan 7 hari ke depan itu seperti apa? Apakah hujan, cerah atau berawan atau seperti apa? Tetapi tantangan kami di BMKG saat ini bukan hanya menjawab bahwa kondisi cuacanya cerah, berawan ataupun hujan, tetapi harus bisa menjawab kalau dikatakan hujan, hujannya itu akan terjadi di jam berapa. Kemudian setelah bisa menjawab ketika jam berapa, ternyata pertanyaannya adalah intensitasnya seperti apa. Apakah intensitasnya ringan, sedang, lebat, atau sangat lebat. Tetapi tantangan yang lebih jauh lagi, kira-kira akan berdampak atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan masyarakat atau tantangan kami saat ini untuk layanan informasi yang menjadi produk dari BMKG, saat ini juga BMKG sudah memiliki informasi yang namanya Impact Based Forecast. Artinya apa? Informasi layanan perakiraan cuaca kita itu sudah dikaitkan atau sudah dihubungkan dengan bagaimana dampak di lapangan atau terhadap masyarakat. Artinya masyarakat tidak perlu ketika nanti malah menjadi bingung, oh kondisi cuacanya sedang atau lebat. Padahal ketika berbicara intensitas sedang, lebat itu masyarakat sendiri juga masih mengalami satu pemahaman yang teknis kembali. Tetapi saat ini masyarakat tidak perlu berpikir lebih jauh lagi, artinya ketika masyarakat mendapatkan informasi dari BMKG langsung bisa aplikatif untuk bagaimana digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalkan salah satunya adalah ketika nanti mau mudik, ketika mau melakukan aktivitas wisata di beberapa lokasi wisata yang menjadi rencana keluarga. Artinya saat ini BMKG sudah memiliki informasi yang namanya Impact Based Forecast. Artinya apa? Perakiraan cuaca yang sudah dikaitkan dengan dampak di lapangan atau di masyarakat. Misalkan apakah daerah tersebut akan terjadi genangan yang kemudian nanti jalanan menjadi licin, barangkali seperti itu, termasuk apakah terjadi longsoran atau gerakan tanah dan beberapa dampak lainnya. Artinya masyarakat bisa mendapatkan itu dan semua sudah kita layankan di beberapa kanal informasi kita, salah satunya di info.bmkg, termasuk di web kita di www.bmkg.go.id. Artinya semua informasi yang kami sampaikan, salah satunya yang Impact Based Forecast tadi sudah
tertampil di situ semua wilayah yang ada di seluruh Indonesia, dan itu open source, artinya masyarakat tidak perlu mendaftarkan akun untuk mendapatkan aksesnya. Langsung bisa diakses. Bisa, ya. iya. Oke, kita ke YouTube Pak, karena siaran ini juga disiarkan secara live di YouTube. Ada yang bertanya, Pak, jalan tol jangan tambal sulam dong, kami nggak nyaman. Ini Pak Ridwan Pak, mungkin bisa dikomentari atau ditanggapi. Terima kasih Bu, pertanyaannya. Ini sebetulnya kalau jalan tol adalah kewenangan yang lain. Itu jalan tol sudah namanya jalan berbayar. Ya. Memang bukan saya Ibu atau Bapak saja yang mengalami seperti itu. Kami juga terkadang mengalami hal-hal yang sama. Tetapi kami juga tidak bisa berbuat banyak. Hanya melalui Pak Gubernur kami hanya memberikan surat ke pihak pengembang, pihak penguasa di jalan tol. Kami menghimbau agar jalan tol di Sumatera Selatan ini kondisinya sangat baik seperti itu. Baik. Tapi Pak, kalau berbicara soal kerusakan, menyambung apa yang disampaikan oleh netizen tadi, perbaikan jalan yang rusak, mungkin tipenya sedang begitu Pak ya, atau ringan atau tinggi, itu berapa lama sih durasinya Pak? Kalau yang ringan saja Pak? kalau yang ringan 2 hari selesai. 2 hari selesai. Kan sudah patching. Nah yang berat misalnya kita pull depth, misalnya sudah jalannya sudah turunannya sudah berat, nah itu kita bongkar, semua bongkar. Jadi kita perbaiki dari perkerasan tanahnya, dari agregatnya, itu dari nol itu kita perbaiki. Ya, kita Nah itu juga tergantung tergantung panjang jalannya. Iya. Nah, jadi kita juga kalau yang namanya pemeliharaan itu kan spot. Iya. Spot titik STA ini, STA situ nyambung lagi, STA depannya lagi, jadi spot. Nah itu yang bikin kita lama. Yang lama itu sebetulnya mobilisasi alatnya. Oke, alat-alat berat Kalau itu, pengerjaannya terutama yang sifatnya aspal cepat. Nah kalau beton, nah itu agak lama. Karena umur beton itu kan bisa 21 hari baru keras dia, baru bisa dilewati. Oke, Pak Ridwan, kalau dari mapping Dinas PUBM, tadi longsor sudah Pak ya, ada beberapa titik yang secara historis memang sudah langganan di sana. Nah kalau banjir, ada berapa banyak prediksi di jalan-jalan Sumsel ini Pak? Banjir biasanya daerah Lahap, daerah Muara Enim, daerah Musi ke akibat banjirnya. Akibat banjirnya itu jalan kita yang rusak, itu kita fokus. Kalau kita menahan banjir tentunya tidak bisa. Jadi akibat banjir itu bisa kita antisipasi. Tadi antara lain bisa kita buka jalur alternatif untuk menuju tempat tujuan kita. Mungkin itu. Nah soal jalan alternatif, ada jalan di Batu Raja ke Kayu Agung, itu jaraknya ada 130, katanya ada jalur alternatif yang bisa memangkas banyak itu Pak. Itu daerah mana itu Pak? Batu Raja di Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka Oku Timur. Oh itu ya, memang baru kita buka dari Cempaka sampai ke Tanah Abang. Oke. Nah itu jalan baru kita buka, itu termasuk bagian kita jalan yang baru kita akuisisi menjadi jalan provinsi. Dulunya itu kan jalan kabupaten yang sangat sempit. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulus, itu sudah selesai. Jembatan, ada beberapa jembatan kita bangun kita juga situ. Oke, jadi bisa memangkas berapa kilometer Pak? Lebih dekat Pak ya? Lebih dekat. Banyak sih jalan yang kita tahun 2022-2023 yang kita pangkas jalannya, antara lain Pali Musirawas. Itu jauh sekali itu. Kalau kita lewat jalan nasional hampir 300-an kilo. Nah kalau itu cuma 92 kilo, tidak sampai 100 kilo. Nah, jalan alternatif sudah mulus Pak ya? Iya sudah mulus. Ini ada penerangan Pak? Ada penerangan? Nah kalau penerangan belum, kita lagi kerjasama dengan pihak kabupaten kota dengan PLN untuk penerangannya. Tapi jalan-jalan baru biasanya sekarang masih terkendala masalah jembatan kita. Termasuk yang Cecar Pali itu ada 8 jembatan sudah kita bangun sekitar 4 jembatan. Sisanya masih jembatan besi itu. Baik, saya masih ke Pak Ridwan soal jembatan Pak. Karena kita sudah hampir di penghujung acara Pak, mungkin singkat saja, kondisi jembatan kita di Sumsel ini gimana Pak? Jembatan juga sudah 90% lebih.
Jadi Mantap, Pak, ya? jumlah jembatan kita 500 lebih. 500 jumlahnya. Jembatan kewenangan provinsi 500 lebih, semuanya kondisi baik. Dan memang tahun ini kita ada 8 jembatan, baik penggantian maupun perbaikan. Ada penggantian, ada pembangunan baru juga. Baik. Tahun depan insya Allah juga 8 unit jembatan baru yang kita bangun. Ada juga penggantian jembatan-jembatan lama yang sudah tidak layak lagi. Oke. Jembatan ini memang agak ini, jadi kelihatan dari atas mulus, begitu kita lihat dari bawah banyak yang sudah keropos-keropos. Oh, nah iya, itu iya. perlu kita pergantian atau perbaikan. Nah, Pak Siswanto, soal kemarin ada informasi Sungai Komering di Oku itu yang Oku Timur ya, yang meluap, banjir juga. Sungai Komering itu mengganggu lalu lintas nggak Pak kalau gitu? Kalau untuk apa ya, potensi apa ya, kenaiknya air yang ada di sungai daerah Oku ya. Iya. Ya, kalau kita mendengar kemarin, kalau tidak salah di tahun ini juga ya, khususnya sebelum kita kemarin masuki awal musim kemarau, kalau tidak salah juga itu ada kejadian banjir khususnya yang di Lahat maupun di Oku Selatan ya. Tentu ini kalau memang aliran sungainya berada dekat dengan lintasan jalan raya, tentu ini juga akan mengganggu khususnya untuk aktivitas masyarakat yang akan melakukan aktivitas mudik. Tetapi kalau memang alirannya tidak berdekatan dengan jalur ataupun lintasan mudik pada saat nanti masyarakat mau Nataru, ya saya pikir tidak terlalu menjadi pengganggu ya, seperti itu Bang. Oke, baik. Pendengar, kita sudah berada di penghujung acara dialog interaktif pagi ini. Pak Siswanto, himbauan kepada masyarakat seperti apa menjelang Nataru ini? Baik, terakhir dari kami BMKG, barangkali apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan tema saat ini, antisipasi ancaman longsor pada saat melakukan aktivitas perjalanan mudik Nataru. Yang pertama, kepada masyarakat kami himbau untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dengan tetap melakukan update atau membekali dirinya atau masyarakat dengan beberapa informasi yang kami miliki dan dapat diakses melalui beberapa kanal, salah satunya adalah dengan info BMKG maupun beberapa kanal lainnya seperti web yang ada di bmkg.go.id. Begitu Bang. Oke, Pak Ridwan silakan himbauan kepada masyarakat. Terima kasih bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, masyarakat semuanya. Kalau yang ingin mudik, silakan untuk mencari jalur-jalur alternatif yang apabila terjadi kemacetan-kemacetan, jalan alternatif, terutama jalan-jalan provinsi sudah kami persiapkan untuk ruas-ruas yang terkait dengan jalur-jalur mudik. Alhamdulillah pada tahun ini dan pada bulan Desember ini, insya Allah sudah selesai 100%, sudah mulus. Silakan untuk digunakan sebagai jalur mudik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kami yang sudah banyak memberikan informasinya di pagi hari ini. Pak Siswanto, Kepala BMKG SMB 2, terima kasih Bapak. Terima kasih Bang. Kemudian Pak Ridwan, Sekretaris Dinas PUBM. Terima kasih. Terima kasih. Dan pendengar, terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk Anda. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rocky Pratama. Pamit undur, sampai jumpa.